Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Fani. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya ada tugas ini wawancara pakar. Itu mengapa saya memilih Bu Rika, karena Bu Rika ini sudah berkecimpung di guru penggerak. Nah, sebelum saya masuk ke masalah yang mau saya tanyakan dan penyebabnya, saya ingin tahu perjalanan karir dari Bu Rika. Saya di SMP 18 mulai tahun 2019 melalui tes CPNS. Setelah itu di sini ketika saya menjadi guru, banyak fenomena yang berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu saya tergerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebelum di SMP 18 sudah mengajar berapa tahun? Sebelum di SMP 18 saya sudah mengajar sekitar 9 tahun. Sekitar 9 tahun. Berarti dengan di SMP 18 sekitar 12 tahun. 12 tahun. Wah, lumayan ya 12 tahun. Wow. Nah, ini berarti saya tepat ini memilih pakar ini karena ibu ini sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun, kemudian juga sudah mengikuti guru penggerak. Nah, yang mau saya tanyakan masalah yang pertama. Kemarin kan memang pembelajarannya adalah online. Jadi masalahnya siswa itu malas mengerjakan tugas daring. Kemudian pada saat mereka sudah masuk di kelas, siswa itu malas mengerjakan tugas yang ada di kelas karena kadang sudah terbawa kemalasannya pada saat daring itu penyebab masalahnya kenapa sih? Kalau menurut saya, ketika siswa sudah selesai daring, lalu sekarang sudah mulai pembelajaran aktif di sekolah, mereka masih terbawa suasana pembelajaran daring. Kadangkala ketika daring, ya sudahlah, nggak terlalu disiplin tentang waktunya. Ya sudah, nanti saja dikerjakan, sekarang bisa main game dulu. Selain itu kurangnya pengawasan dari orang tua. Kadangkala anak-anak ketika pembelajaran daring ditinggal sendiri di rumah hanya membawa HP. Ya. Padahal kita nggak tahu anak ini beneran mengerjakan tugasnya atau pembelajaran secara daring, atau mereka malah asik main game atau buka aplikasi yang lain bersama teman-temannya. Mungkin seperti itu Bu Fani yang saya tangkap dari pembelajaran daring terus beralih ke luring. Kira-kira, maksudnya kan tadi Bu Rika menyampaikan bahwa beda ini ya, karena beda kebiasaan. Nah, penyebabnya yang lebih mendalam lagi apa ya, Bu? Bisa jadi karena di sekolah pelajarannya monoton. Ya. Siswa bosan. Guru hanya menjelaskan, diberi tugas, tanpa anak-anak tahu sebenarnya kita ini sedang belajar apa. Ya. Jadi mungkin perlu adanya pelatihan bagi Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu gurunya juga sudah, daring kemarin sudah saya bikin video, saya upload, ya sudah, seperti itu. Kalau sekarang kan kita sudah menghadapi anaknya secara langsung, harus bisa berinteraksi dengan anak lebih baik. Kalau kemarin lewat gadget saja, kita nggak tahu sebenarnya interaksi kita itu benar dua arah atau hanya nampak dua arah, atau kita malah sendirian, anak-anak menghilang seperti itu. Kalau sekarang anak-anak sudah masuk sekolah, kita perlu membuat pembelajaran yang lebih menarik buat anak-anak. Misalkan dengan media yang beragam, atau dengan kegiatan yang tidak melulu selalu di kelas, bisa diajak keluar. Setiap pelajaran dihubungkan dengan fenomena yang ada di sekitarnya. Lalu ada juga kadang-kadang anak-anak nggak ngerti kenapa kok kita belajar seperti ini. Jadi mungkin harus ada penjelasan dulu ke anak-anak, kita belajar materi ini sebenarnya ini ada loh di sekitar kita. Kalau saya misalkan saya di pelajaran matematika, siswa mempelajari tentang bilangan, kan nggak mungkin saya ujuk-ujuk, anak-anak kita hari ini belajar bilangan ya. Bilangan itu ada macam-macam, ada bilangan bulat, ada bilangan asli, ada bilangan kaca. Kan anak-anak semakin, ngapain Bu? Kan kayak gitu. Jadi bisa saya tanya dulu, anak-anak ini kalau kalian
punya barang-barang, coba kalian lihat pensil kalian ada berapa, terus buku kalian ada berapa hari ini yang bawa. Dengan secara tidak langsung dia kan menghitung. Kalau misalkan kamu punya pensil 1, nah pensilmu ini hilang, berarti pensilmu sekarang ada berapa? Nggak ada, Bu. Kalau nggak ada, bisa kita simpulkan bilangan 0, kan nggak ada. Berarti ini ada bilangan cacah yang mulai 0, terus ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi harus kita bawa dulu ke suasana nyata. Dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Karena sebelumnya ini kan saya di sekolah swasta ya Bu Fani ya, lalu di jenjang SMA. Iya. Sekarang saya di SMP dan saya merasa ini sangat berbeda sekali. Anak-anak SMP masih belum bisa diajak berpikir abstrak gitu, belum bisa. Kalau SMA mungkin kan sudah bisa. Jadi dengan begitu saya harus lebih banyak mengajarkan medianya, harus menyediakan medianya supaya nampak nyata di mereka sebelum ke yang abstrak. Mohon ya. Untuk masalah yang kedua nih Bu Rika, siswa tuh mengalami kesulitan belajar. Ini khususnya untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Apika? Nah, ini juga ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini penyebabnya apa ya Bu ya? Kadang tuh anak-anak tuh kesulitan belajar gitu. Ternyata dia itu ada masalah gitu di dalam dirinya, entah itu ABK, entah itu mungkin memang kesulitan belajar yang memang karena dia tidak paham gitu. Kemudian ini kan pasti dihubungkan dengan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini penyebabnya apa? Kalau penyebabnya apa? Kalau di kurikulum 3, kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya tes diagnostik. Itulah pentingnya kita menggunakan tes itu. Kenapa? Tiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda dan juga kecenderungan yang berbeda. Mereka punya passion yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa satu kelas langsung kita samaratakan. Oleh karena itu, salah satu caranya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi, yang kita ajarkan sama, namun dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan masing-masing anak. Ya ibaratnya kalau kita mau menanam gitu ya Bu Fani, kita punya lahan, ada tanaman jagung, ada tanaman kedelai, ada tanaman padi. Kita kan nggak mungkin treatmentnya sama ketika tanaman ini. Ya ibaratnya anak-anak itu tanaman, kan nggak mungkin treatmentnya jagung disamakan aja sama kedelai, nggak jadinya. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa membuat jagung diperlakukan sesuai jagung, kedelai sesuai dengan perawatan kedelai, padi sesuai dengan padi. Biar apa? Biar mereka bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya itu tadi. Kan setiap anak itu pasti punya potensinya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa bilang anak ini buruk, anak ini baik, hanya anak ini belum ketemu guru yang tepat. Bukan anaknya yang nggak bisa, tapi anaknya yang belum ketemu guru yang tepat. Nah, kemudian Bu Rika, nah ini lanjut ke itu tadi ya, tentang siswa tadi. Banyak tuh anak yang dianggap sebagai anak yang nakal. Dia sudah punya stigma sebagai anak yang nakal. Nah, itu kalau menurut Bu Rika tuh sebetulnya penyebabnya tuh seperti apa sih sampai seperti yang saya katakan itu tadi, dia sebenarnya bukan nakal, hanya belum ketemu guru yang tepat. Sekarang misalkan si anak ini kalau belajar nggak suka duduk diam karena dia tipenya kinestetik. Menurut Bu Fani, dia ketika pelajaran, ketika guru itu diam, dia pasti akan keliling. Itu secara nggak langsung itu dia pasti keliling sendiri. Pasti gurunya bilang, anak ini kok nakal, nggak mau diam. Padahal memang tipe belajarnya seperti itu. Dan metode gurunya yang itu juga masih belum tepat, karena menyamaratakan semua
anak ketika pelajaran harus diem anteng. Padahal ada yang kadang ada anak yang sama pelajaran gambar. Ini anak kok nggak dengarkan, malah gambar-gambar coret-coret. Iya. Bisa jadi memang gaya belajarnya seperti itu. Tiap anak punya keunikan sendiri-sendiri. Bukan nakal ya, bukan ya sepertinya ya, bukan. Tapi belum menemukan treatmentnya yang tepat. Oke, kalau saya mengasumsikan nakal itu kadang dia itu sering melanggar peraturan sekolah gitu loh, Bu. Terus dia kayak punya Bukan yang kebiasaan. di pelajaran anak ini. Enggak, ini lebih ke apa ya? Kepribadiannya. Dia sering melanggar peraturan, kemudian sering membuat masalah lah. Sifatnya anak sebenarnya kan dari poin keluarga juga pengaruh, dari poin sekolah juga pengaruh, lingkungan sekitarnya juga pengaruh. Kalau ketiga ini nggak sinkron, pasti akan terjadi masalah pada anak. Sekarang kita harus tahu keluarganya seperti apa dulu. Kalau misalkan bermasalahnya dari keluarga, bisa kita treatment dia dari keluarganya dulu. Kalau misalkan lingkungannya atau teman-temannya, kita bisa cari solusi dari teman-temannya juga. Kalau dari sekolahnya, mungkin bapak ibu gurunya yang akan memberi treatment seperti itu. Tergantung lingkungannya. Tergantung lingkungannya. Sudah Bu Rika, terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih kembali. Akan saya jadikan bahan untuk saya membuat. Terima kasih. Terima kasih kembali.